Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, gua Z. Di sini gua mau share pengalaman-pengalaman mistis yang pernah gua alami. Jadi gini, kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu gue jadi pimpinan di satu perusahaan. Gue juga ngekos nggak terlalu jauh, lumayan cukup jauh sih dari tempat kerja gue itu. Kebetulan juga gue punya saudara yang memang mau kerja. Akhirnya di satu hari gue jemput dia ke kampung yang jaraknya sekitar 2 jam lah perjalanan. Gue jemput dia, hanya kita berangkat kerja, terus kita sampai di tempat kerja, terus dia langsung, gue jelasin, dia langsung kerja. Nah permasalahannya yang memang dari sebelum berangkat dia itu memang secara materi gak punya sama sekali. Jadi dia gak punya duit. Padahal kalau harus tinggal di kota dia harus ngekos. Dan tempat gua ngekos gak bisa kalau harus ada orang nginep. Gua bilang ya udahlah gimana nanti aja. Hari udah mulai sore. Setelahnya gua mikir, gua bilang sama dia, udah lu tidur di sini aja. Kita sepakat waktu itu, dan karena gue kasihan, gue temenin lah dia di malam itu. Akhirnya pekerjaan selesai, kita coba istirahat. Waktu itu sekitar jam 10, karena memang gue udah biasa kelar kerjaan jam 10 jam 11 kadang. Akhirnya kita tidur. Jadi dalam satu ruangan tempat kerja gitu kan ya. Nah si tempat kerja ini ukuran sekitar 20 kali 20 meter lah. Nah itu disekat kayak office kayak gitu, dan di dalam sekatan itu ada tangga buat naik ke lantai 2. Nah si saudara gua ini dia tidur di tempat kerja, sedangkan gua tidur di dalam sebut saja itu office ya. Akhirnya setelah beres-beres kita tidur. Waktu itu jam kurang lebih jam 12 lah, jam 11 atau jam 12 itu kan kita tidur masing-masing. Nah sebelum tidur gua udah biasa mainan HP apa gitu kan. Nah si saudara gua dia udah tidur duluan. Gua ngeliat jam waktu itu udah hampir setengah 2. Emang kadang gua suka susah tidur gitu kalau malam, jadi udah biasa. Tapi gua paksain waktu itu karena emang udah capek kan, paginya gua harus ngejemput gitu kan. Nah gua coba buat merem di situ. Jadi posisinya tangga itu ada sebelah kanan ya, dan gua tidur di sofa itu berhadapan langsung ke tangga. Awalnya karena udah mulai dingin, gue coba buat merem, mata udah mulai ngantuk. Bilang gue, kayaknya udah mulai ini gitu kan. Tapi karena memang wajah gue itu kan langsung ke tangga nih, dan gue nggak biasa kalau tidur lampunya itu nyala. Akhirnya gue matiin. Tapi karena dari lantai atas itu nggak ada pintunya, jadi posisinya tangga langsung ke lantai atas itu nggak ada penghalang sama sekali. Jadi cahaya dari lampu di atas itu dia nyorotin ke tangga. Jadi gue agak terganggu karena gue nggak biasa kalau ada cahaya masuk. Tapi gue coba buat merem karena memang itu udah nyampe jam 2 kurang gitu kan. Gue coba buat ngantuk-ngantukin aja gitu. Gue coba buat meremin mataku. Nah di sini ada hal yang aneh. Setiap gue coba buat merem, karena muka gue itu langsung ke tangga, soalnya gue lihat ada cewek, dia berdiri tepat di anak tangga itu. Awalnya sih gue nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak pikir gitu kan. Gue mikirnya itu cuman ini aja gitu, karena gue ngantuk, gue salah lihat mungkin. Gue tetap coba buat tidur, dan memang saudara gue kayaknya udah sepi-sepi aja, dia udah tidur duluan mungkin gitu kan. Tapi yang bikin gue tetap gak bisa tidur ini, makin gue merem seolah si sosok perempuan ini makin deket. Jadi gini, ada beberapa anak tangga di situ. Pas gue coba merem, dia ada di atas. Gue kaget kan, ya sambil gue mikir positive thinking aja gitu kan. Tapi tetap gue buka mata lagi, terus gue coba tidur lagi. Semakin gue ulangin kayak gitu, dia semakin turun. Dan terakhir di anak tangga yang terakhir, gue nggak ngelihat dia,
Itu sekitar beberapa kali ya, karena ada beberapa anak tangga gitu, sekitar 4 atau 5 kali gitu kan. Karena dia nggak kelihatan, akhirnya gue penasaran. Padahal emang gue agak merinding di situ kan, gue agak takut. Akhirnya gue coba buka mata, terus tiba-tiba gue dengar sesuatu. Suara itu berasal dari luar, dari tempat kerja. Karena memang posisinya gue kan miring tidur nih, si kuping ini kan nempel ke sofa. Awalnya sih gue cuek aja dengar suara itu, bilang mungkin saudara gue di luar kali, belum tidur. Tapi pas gue coba merem, karena memang si bayangan ini udah nggak ada, gue coba buat merem gitu kan. Penasaran gue kalah sama rasa lelah gue di situ, gue coba buat merem lagi. Tapi pas gue merem, karena si kuping ini nempel sama sofa, dan gue posisinya begini nih, pas gue tempelin berasa banget ada orang ketawa tapi jauh. Soalnya kayaknya ada di luar gitu, di tempat tidur si saudara gue ini. Dan katanya, kata orang tua zaman dulu, kalau misalnya kita ngedenger suara yang aneh dan suara itu berasa jauh, berarti dia dekat. Di sini gue tetap buat berpikir positif aja gitu, bilang mungkin di luaran sana atau saudara gue yang emang belum tidur. Tapi itu tadi, semakin gue coba buat merem, si cewek ini makin ketawa makin kenceng dan suaranya makin jauh. Dan di sini gue mulai merasa merinding, bener-bener merinding. Kenapa? Karena suara itu makin jauh. Akhirnya karena gue udah mulai takut, gue lihat jam. Waktu itu gue ngelihat sekitar jam 3:30. Akhirnya gue pindah keluar. Tapi pas gue keluar dari ruangan itu, saudara gue udah nggak ada di situ. Akhirnya gue nyari kan, gue bingung waktu itu, kemana nih bocah. Akhirnya gue keliling kan di situ, gue cari sampai gue keluar dari pabrik itu, dia tetap nggak ketemu. Sialnya si HP gue tuh ketinggalan di sofa tempat gue tidur tadi. Gue udah nggak berani masuk lagi. Kenapa? Karena pas gue keluar dari ruangan itu, gue ngeliat ada cewek berdiri di jendela lantai 2. Sontak itu bikin gue bener-bener merinding banget. Gue nyari saudara gue lari keluar. Gue udah nggak berani lagi masuk, dan gue tinggalin saudara gue yang nggak tahu ada di mana. Karena gue udah nggak mikir apa-apa lagi. Intinya gue udah takut banget di situ. Karena pertama dari bayangan, dari suara, yang terakhir ini yang bikin gue bener-bener merinding sejadi-jadinya. Gue takut banget waktu itu. Sambil gue lari, terus security manggil-manggil. Dia nanya, "Ada apaan, Pak?" Gue bilang, "Gue gak ada apa-apa, gue lagi nyariin saudara." Gue coba buat pura-pura stay cool aja gitu kan, gak ada apa-apa gitu. Gue berusaha nutupin aja gitu, secara gitu kan security tahu gitu siapa gue di situ. Gue pimpinan di situ. Masa iya gue harus cerita kalau gue lagi kerasa ketakutan ya? Sambil mikirin saudara gue yang nggak tahu di mana ini, gue duduk sambil nenangin diri di pos security. Dibikinin lah kopi gitu kan. Lalu gue ngopi, dan waktu itu udah jam 4:30 ya, karena udah ada azan subuh. Tapi udah nggak mikir apa-apa lagi. Udah gue stay tidur. Gue mendingan kagak tidur daripada gue harus balik lagi ke sana. Bodoh amat sama saudara gue itu. Gue pikir mungkin dia udah lari duluan, karena sebelum gue mungkin dia yang duluan diganggu sama si cewek itu. Tapi lama kelamaan gue juga kasihan sama saudara gue ini. Takutnya dia dimakan gitu kan. Pikiran gue udah kemana-mana. Hanya gue mikir, gimana caranya gue minta tolong si security ini buat nemenin gue ngambil HP buat nelfon saudara gue itu. Dan kebetulan waktu itu memang udah azan subuh. Si security ini ngajak sholat berjamaah waktu itu. Nah di sini gue punya ide, kenapa nggak gue ajak aja dia sholat di musola dalam. Gue ajak lah dia. Gue bilang, "Pak, kalau mau sholat mending di musola kita aja yang di dalam." Dia bilang, "Kenapa, Pak?" "Nggak apa-apa, sekalian aja di situ biar berjamaah gitu kan. Ada saudara gue di situ." Kayaknya kita sepakat, kita masuk ke dalam. Nah di sini gue kaget. Pas kita masuk ke musola,
si saudara gua ini ternyata dia tidur di sajadah imam. Otomatis gua kaget di situ kan. Dalam hati gua, lah ini bocah udah ada di sini gitu. Perasaan tadi dia tidur di luar di tempat kerja, kenapa sekarang ada di musola? Akhirnya gue bangunin kan, nah pas gue bangunin dia kayak orang kaget sejadi-jadinya, dan matanya itu dia kayak orang ketakutan. Gue bilang, kenapa lo tidur di sini? Perasaan tadi tidur di tempat kerja. Dia bilang, udah nanti aja gue ceritain ya, setelah sholat subuh baru dia cerita. Dia bilang dia pindah ke musola karena dia bener-bener gak bisa tidur. Kenapa gitu kan? Terus saya cerita, pas dia coba buat tidur, dia selalu dengar ketawa, dan itu suaranya jauh banget tapi jelas gitu. Karena dia cuman tidur di pakai alas kardus gitu kan, dan dia cuman bantalan tas baju dia itu gitu kan. Dan katanya setiap dia mau tidur, setiap dia mau merem, suara ketawa itu makin jelas. Sampai beberapa kali dia coba buat merem lagi, dia kaget lagi. Dan yang terakhir yang bikin dia akhirnya harus pindah ke musola, begitu dia buka mata, tepat di kakinya ada cewek berdiri, jelas banget. Dan posisinya itu ngebelakangin dia, jadi dia nggak kelihatan, cuman rambutnya aja yang panjang. Jadi posisinya dia tidur, si cewek ini di sini. Pas dia buka mata, dia ngelihat jelas di depannya. Terus sontak bikin dia langsung lari tanpa mikir harus kemana, dan yang terdekat ya ke musola itu. Dan katanya dia baru bisa tidur setelah di musola gitu. Jujur aja tadinya gue nggak mau cerita tentang apa yang gue alami sama dia, karena besoknya gue nggak bisa harus tidur di situ lagi, karena gue udah takut banget gitu kan. Tapi dia ternyata udah ngerasa duluan, dan terpaksa gue ceritain apa yang gue alami. Nah di sini ternyata si security ini dia ngedenger apa yang kita omongin, karena dia waktu itu belum balik ke posnya gitu. Dia ngedengerin di belakang, dan ceritalah si security ini ke kita berdua. Dia bilang emang bener ada. Bahkan yang paling parah katanya, sering banget tuh cewek nongol di atap, di balkon, di lantai 2. Dan kadang di lantai 2 ini lampunya sering mati. Padahal memang lampu lantai 2 gak boleh dimatiin, tapi kata si security ini sering mati nyala. Dan itu hampir setiap malam. Coba tanya dong, gue coba korek gitu kan, emang sebenarnya ada kejadian gak sebelumnya gitu. Karena memang kita baru pindah ya, jujur aja perusahaan gue itu baru beli di situ gitu. Kita sewa di situ. Ini si security ini cerita kalau dulu memang di gedung itu sebelum dibangun memang semuanya itu rawa. Jadi bukan tanah kosong pemukiman atau apa gitu. Itu dulu semuanya rawa, dan mungkin itu arwah penasaran atau mungkin penunggu dari rawa tersebut. Nah, setelah selesai cerita, yang posisinya masih lumayan gelap kan, security-nya balik lagi ke pos. Nah gue sama saudara gue ini coba buat berani aja balik gitu kan ke dalam, karena memang HP kita masih ketinggalan di dalam. Dan alhamdulillah waktu itu semuanya udah baik-baik aja. Mungkin karena memang udah terlalu pagi gitu kan, hanya kita ambil HP, dan alhasil kita nggak tidur sama sekali. Dan alhamdulillah semuanya baik-baik aja, dan nggak ada gangguan lagi sama sekali. Oke, terima kasih udah ngedengerin cerita gue. Jangan lupa subscribe, like, and comment, biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita mistis gue selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.